Bab 015. Mas udah dulu ya, kita masih mau jemput papa sama mama lo, kasihan nanti mereka menunggu lama, ucap Aida sambil membersihkan bekas air liur mereka yang berserak di sekitar bibir Farel. Farel hanya tersenyum, lagi-lagi ia tidak bisa mengontrol diri. Untungnya Aida sudah bisa menerimanya melihat Aida yang membalas ciuman bibirnya dengan lembut dan sangat menggerahkan. Farel langsung mencium kening wanitanya itu. Ia berterima kasih dalam hati kepada alam istrinya Clara karena sudah memberikan dan mengizinkan Aida untuk menjadi istrinya dan berhasil merubahnya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk Aida dan si kembar. Pak Bambang dan Mama Ratna sudah tiba di bandara, tetapi mereka belum melihat keberadaan Aida dan Farel. Mama Ratna ingin menghubungi Aida, namun dilarang oleh Pak Bambang. Ia takut membuat mereka terburu-buru dan bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak lama kemudian Aida pun berteriak memanggil mamanya dan langsung memeluk erat tubuh orang tuanya itu. Rasanya sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ia mencium papa dan mamanya bak seperti anak kecil yang manja. Farel hanya senyum sambil geleng-geleng melihat tingkah wanitanya itu. Bagaimana bisa seorang istri sudah mempunyai anak masih bisa merengek manja di pelukan orang tuanya. Pak Bambang lalu memeluk Farel dan dibalas hangat oleh Farel yang udah ia anggap seperti orang tua kandungnya sendiri. "Apa kabar Pak?" tanya Farel sambil mencium tangan Mama Ratna. "Alhamdulillah sehat nak, kalian bagaimana?" jawab Pak Bambang sambil merangkul Farel menantunya. "Kami sehat kok Pak. Papa gak lihat Aida tambah gemuk, rasanya baju Aida udah gak ada yang muat," jawab Aida merengek manja sambil mengandeng tangan mamanya. "Bagus dong sayang, itu tandanya kamu bahagia, lihat aja pipi kamu ini udah seperti bakpao saja hehehe," ucap Mama Ratna sambil mencubit gemes wajah putri kesayangannya. Mereka pun langsung pulang menuju rumah Farel, tak sabar rasanya ingin berjumpa kedua cucu mereka. Di sepanjang perjalanan mereka hanya membahas bisnis dan sesekali bercanda hingga tertawa bahagia bersama. Setibanya di rumah Farel, disambut hangat oleh Pak Agus dan Bik Ani yang sedari tadi sudah menunggu kehadiran mereka. "Selamat datang Tuan, selamat datang Nyonya," ucap Pak Farel sambil menyalami kedua tangan Papa dan Mama Aida dan disusul oleh Bik Ani. "Terima kasih Pak Agus dan Bik Ani," ucap Mama Ratna yang sudah mengenal sekilas pembantu putrinya itu. "Terima kasih ya Pak Agus dan Bik Ani sudah membantu putri kami dan saya harap seterusnya bisa begitu," ucap Pak Bambang dengan penuh rasa bahagia. "Oh iya Pak, tolong bawain barang Papa dan Mama ke dalam ya," ucap Farel, dan mereka pun langsung menuju ruang tamu dan duduk di sofa untuk istirahat. Bik Ani lalu menyiapkan minuman segar dan cemilan untuk keluarga Farel majikannya. Bentar Aida lihat ke kamar palingan juga mereka tidur. "Alhamdulillah mereka anak-anak baik jadi gak pernah buat Aida susah," ucap Aida dan menuju kamar miliknya. "Bentar sayang, Mama ikut." "Gimana kamu bisa bawa dua-duanya?" ucap Mama Ratna dengan senyum bahagia di bibirnya. Untung Bik Ani dan Pak Agus sudah memindahkan sebagian barang Aida ke kamar Farel dan menidurkan si kembar di sana. Aida merasa ragu untuk masuk ke kamar Farel. Jujur saja sudah 7 bulan ia menginjakkan kaki di rumah Farel ini, pertama kalinya ia masuk ke kamar suaminya itu. Ia begitu terpana melihat kamar Farel dipenuhi dengan barang-barang dan foto-foto alam kakaknya Clara. Mama Ratna yang melihat pemandangan itu pun tiba-tiba merasa sedih. Ia harus kembali mengingat kematian putri sulungnya dan membuatnya sangat merindukan alam putri kesayangannya. Aida tentu mengerti perasaan mamanya. Ia juga merasakan apa yang mamanya rasakan sekarang. Mereka sangat merindukan sosok Clara yang sudah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Mama Ratna meraih foto Clara yang terpajang cantik di dinding kamar Farel. Ia tidak kuasa menahan tangisnya. Entah kenapa ia seperti merasakan ada Clara di sekitarnya membuat tangisnya semakin jadi. Dan Aida hanya bisa menenangkan hati dan pikiran mamanya.
ia tidak mau mamanya stres dan sakit ditambah baru melakukan perjalanan jauh tentu sangat menguras tenaga mamanya. Udah Mama jangan nangis ya, jangan buat Kak Clara sedih, ia pasti tidak suka lihat Mama begini. Sekarang dia pasti bahagia melihat Papa dan Mama sudah ada di rumahnya. Yang penting kita selalu doakan biar arwahnya bisa tenang di sana, ucap Aida sambil mengusap air mata mamanya yang mengalir di wajah lesu itu. Aida kembali memajang foto Clara dan mengajak mamanya untuk melihat kedua cucunya. Hai sayang, anak-anak Mama udah bangun ya? Kok gak nangis? Aduh anak pintar, lihat sayang Mama bawa siapa? Ada Grandma sayang, senyum sama Grandma ya, ucap Aida sambil mengendong Rini dan memberikan ke mamanya, kemudian ia menggendong Fahri putranya. Mama Ratna langsung bahagia melihat wajah cucunya yang lucu dan sehat, seakan-akan ia bisa melupakan kerinduan terhadap alam putrinya. Hai sayang, cucu Grandma anak baik ya, gak susahin mamanya ya, aduh anak pintar, ucap Mama Ratna sambil mencium-cium wajah Rini di gendongannya. Kita lihat Grandpa ya sayang, Grandpa udah nunggu, ucap Aida dan mereka langsung menyusul Pak Bambang dan Farel ke ruang keluarga. Pak Bambang begitu bahagia melihat kedua cucunya yang sangat lucu dan sehat. Aida langsung memberikan Fahri ke papanya, karena ia tahu bahwa papanya sudah tidak sabar ingin menggendong cucunya. Selesai bermain, Aida langsung memandikan kedua anaknya dibantu Bik Ani. Awalnya Mama Ratna ingin membantunya, namun Aida tahu kalau mamanya pasti lelah dan menyuruhnya untuk istirahat saja. Pak Bambang juga merasa sangat lelah hingga ia menyusul istrinya untuk istirahat. Farel menghampiri Aida dan kedua anaknya ke kamarnya. Ia tidak sabar ingin menggoda istrinya, baru ditinggal sebentar ia sudah sangat merindukan istri tercintanya itu. Udah selesai sayang? Tanya Farel melihat Aida yang sedang menimang anak-anaknya. Udah mas, kan Aida dibantuin Bik Ani. Terus Bik Aninya kemana? Dia udah turun, mas gak jumpa. Gak sayang? Ya udahlah, ngapain bahas Bik Ani, bagus kita bahas masa depan, ucap Farel yang ingin menggoda Aida. Aida melihat baby kembarnya sudah tidur dengan pulas dan menyusul Farel yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Aida duduk di pinggiran kasur milik Farel dan Farel pun langsung memanfaatkan kesempatan. Ia langsung tidur di paha Aida sambil menatap manja wajah Aida. Aida pun langsung mengelus-elus lembut kepala suaminya membuat Farel merasa begitu nyaman. Makasih ya sayang, ucap Farel sambil memegang tangan istrinya. Makasih untuk apa sayang? Jawab Aida membuat Farel langsung bangkit dari rebahannya. Kamu manggil mas apa sayang? Coba ulangi. Mas gak dengar? Tanya Farel penasaran membuat Aida merasa lucu. Sini Aida bisikin biar mas dengar, ucap Aida dan menarik kepala Farel dengan lembut membuat jantung Farel ingin copot. Aida pun membisikkan sesuatu yang membuat Farel merasa sangat bahagia. Mulai sekarang Aida akan manggil mas dengan panggilan sayang, soalnya Aida sudah sangat mencintai mas dan takut kehilangan mas, gak apa-apa kan sayang? Tanya Aida dengan suara manja dan spontan. Farel langsung memeluk tubuh istrinya itu serta bibir seksi Aida dengan senang hati. Aida pun membalas ciuman suaminya dengan gairah. Aida dan Farel kini sudah dipenuhi nafsu. Lagi-lagi ada saja yang mengganggu kesempatan mereka, membuat Farel merasa kesal karena ia harus menunda lagi untuk bercinta dengan istrinya. Aida segera membuka pintu yang diketok oleh Bik Ani, dan lagi Aida masih merasa lega karena ia tidak ingin memberi mahkotanya di bekas kamar alam kakaknya, membuatnya merasa bersalah dan tidak sanggup melayani suaminya. Kenapa Bik? Tanya Aida lembut melihat Bik Ani yang sudah sedari tadi memanggil Farel majikannya. Anu non, Bibik minta maaf sudah mengganggu, di bawah ada Mas Fahri, ingin ketemu sama Tuan Farel, ucap Bik Ani dengan nada rendah, tanpa sengaja ia melihat wajah Farel yang terlihat kesal dan membuatnya merasa bersalah. Gak apa-apa kok Bik, makasih ya, bisik Aida pelan sambil mengedipkan matanya membuat Bik Ani mengerti apa maksud dari majikan mudanya itu.
Big Ani lekas meninggalkan Aida, untuk memberitahu Fahri bahwa Farel akan turun. Sayang, jangan kesal gitu dong mukanya, kasihan Big Ani merasa gak enak gitu. Kan masih banyak waktu, bisik Aida membuat hati Farel sedikit lega pertanda ia sudah mendapat persetujuan dari istri cantiknya itu. Benar ya sayang, lain X gak boleh gagal, jawab Farel sambil memeluk dan mencium kening Aida. Iya sayang, tapi aku ada syarat dan wajib mas turutin, ucap Aida membuat Farel penasaran, apa yang akan dipinta pujaan hatinya itu. Apa itu sayang? Apapun syaratnya pasti mas lakukan, jawab Farel semangat. Aida mau bulan madu, tapi gak di sini, ucap Aida sambil menekukkan mukanya membuat Farel mengerti apa maksud dari perkataan istrinya itu. Iya sayang, mas ngerti kok, YWD nanti mas akan atur jadwalnya, agar mas bisa secepatnya punya dedek bayi dari istri mas yang paling mas cintai ini, jawab Farel sambil mengelus lembut rambut Aida. Ya sudah sayang, rapiin dulu penampilannya, gak enak dilihat, kasihan Kak Fahri sudah lama menunggu di bawah, mungkin ada yang penting, sampai dia bela-belain untuk kesini, sambung Aida. Iya sayang, jawab Farel dan Farel pun langsung mengganti baju kaosnya yang sudah terlihat kusut. Ia tetap ingin menjaga image-nya di depan Fahri, kalau tidak, bisa-bisa Fahri akan membulinya sampai. Farel segera menghampiri Fahri yang sudah lama menunggunya, ia merasa tidak bersalah membuat sahabatnya sudah lama menunggu. Hai bro, sudah lama? Tanya Farel santai membuat Fahri merasa jijik dengan sikap sahabatnya yang tidak punya rasa bersalah itu. Gue sudah lumutan nungguin lo, asik benar lo sama kakak ipar, sampai lupa segalanya. Oh iya bro bagaimana rasanya? Cerita dong, tanya Fahri curiga dan sekaligus ingin menggoda Farel sahabatnya itu. Kurang ajar lo, jauh-jauh lo belain kemari buat nanya itu doang. Tapi gue hargai perasaan penasaran lo, sini gue bisikin, ucap Farel ingin menggoda Fahri yang terlihat sangat kepo dengan malam pengantinnya. Dengan polosnya, Fahri pun menodongkan telinganya, membuat Farel menahan ketawa lucu melihat Fahri yang begitu serius ingin mendengar pengalamannya. Gue saranin lo cepat-cepat nikah bro, beneran gue bilang, rasanya mantap, bikin lagi. Pokoknya enak bro, lo harus cepat buat rasain itu, ucap Farel menipu Fahri. Ini pertama kali ia tidak jujur dengan sahabatnya itu, sehingga membuat Fahri begitu mudah percaya. Farel tidak sanggup membayangkan bagaimana Fahri akan membulinya jika Fahri tahu ia selalu gagal. Lo tenang saja, gue akan secepatnya menikah dan bulan madu, biar lo GK ada alasan buat ngebully gue, ucap Fahri yang merasa Farel sedang menggodanya. Nikah sama siapa lo? Pacar gak punya, apalagi selingkuhan hahaha, jawab Farel ketus membuat Fahri merasa kesal dengan Farel. Tunggu saja gue dapat celah, gue bully sampai asteris lo, gumam Fahri dalam hati. Hai Kak Fahri, lama gak jumpa, bagaimana kabar kakak? Tanya Aida yang sudah bergabung dengan mereka. Hei kakak ipar, semakin lama kelihatan semakin cantik saja, jawab Fahri ingin membalas Farel membuatnya kesel. Gak ada yang berubah kok, perasaan dari kemarin gini-gini aja, jawab Aida menyauti Fahri yang ingin menggoda Farel. Masak sih, berarti di mataku saja Aida terlihat semakin cantik, hehehehe, ucap Fahri dan berhasil membuat Farel kesel dan melotot kepada Fahri. Oh iya? Kakak ada tujuan apa kemari? Kayaknya ada yang penting, tanya Aida penasaran. Astaga, kok gue bisa lupa ya? Gara-gara lo nih bro, asik cerita malam pengantin. Gue jadi gak fokus kan, ucap Fahri, membuat Farel terkejut dan spontan Aida pun langsung menatapnya. Kurang ajar lo, suka banget ngadu domba, jawab Farel ingin membela diri. Kamu gak usah dengerin dia sayang. Baru ditinggal sehari jadi bos sudah stres, ucap Farel. Terserah lo deh bro, gue kesini karena ada masalah penting, ucap Fahri dengan muka serius.
Farel langsung panik mendengar ucapan Fahri, karena ia tahu Fahri gak akan pernah bercanda jika menyangkut masalah kerjaan. Ada masalah apa bro? Kayaknya serius banget, tanya Farel serius. Ada masalah dengan cabang yang di Korea bro? Mau tidak mau lusa kita harus berangkat, jawab Fahri dengan tenang agar tidak membuat Aida panik. Farel merasa bingung, ia sangat berat jika harus meninggalkan Aida ditambah mertuanya juga baru tiba. Ia takut mertuanya bisa salah paham, dan mengajak Aida pulang ke Jakarta meninggalkannya. Ya elah bro, bukannya nanya masalahnya apa, ini malah bengong seperti orang gak niat, ucap Fahri merasa sedikit kesal melihat reaksi Farel seolah tidak peduli. Aida tentu mengerti apa yang ada dalam pikiran Farel, ia berusaha meyakinkan Farel untuk tidak memikirkan dirinya dan orang tuanya. Mas, apa yang dibilang Kak Fahri benar, kok kamu malah bengong? Kayaknya masalahnya benar-benar serius loh. Gak lihat muka Kak Fahri sudah pucat begitu, ucap Aida membuat Fahri merasa bangga karena Aida sedang membelanya di depan Farel. Iya sayang, gimana aku mau ninggalin kamu, sementara papa dan mama juga baru tiba, nanti apa kata mereka, mas takut mereka nanti salah paham dan mikirin yang gak tentang mas, jawab Farel. Apa yang mas khawatirkan? Papa dan Mas kan sama aja sama-sama pebisnis dan pekerja keras, jadi gak ada alasan buat Papa dan Mama gak ngerti keadaan Mas, ucap Aida meyakinkan Farel dan membuat hati Farel sedikit lega, karena apa yang dibilang Aida ada benarnya juga. Ya sudah bro, lo siapin semua segala sesuatu yang kita butuhkan selama di sana, biarin gue habisin waktu sehari buat keluarga gue. Dan jangan berani-beraninya lo mau ganggu gue, jawab Farel yang selalu bicara ketus untuk Fahri. Siap Big Boss, tapi setidaknya tanya juga dong bro apa masalahnya, ucap Fahri menggoda Farel. Mau gue tanya atau gak nanti juga bakalan tahu sendiri jadi buat apa gue pikirin? Bagus gue mikirin keluarga gue, ucap Farel santai sambil merangkul Aida yang duduk di sampingnya. Membuat Fahri merasa kesal, melihat Farel yang selalu berusaha untuk menggodanya. Keluarga Pak Bambang sedang menikmati makan malam bersama, mereka terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia seperti tidak kekurangan apapun. Selesai menghabiskan makan malam bersama, mereka melanjutkan mengobrol bersama di ruang keluarga, sedangkan Aida masih membantu Big Ani membersihkan piring bekas makan mereka. Setelah semua beres Aida langsung bergabung dengan mereka. Oh iya Pak, Ma, Farel minta maaf ya, lusa Farel harus pergi ke Korea, kayaknya cabang yang di sana lagi ada masalah, ucap Farel memberitahu mertuanya. Harus pergi ya nak, tanya Mama Ratna yang merasa kurang setuju dengan keputusan Farel. Ma, kalau masalahnya gak penting, Mas Farel masih bisa serahin ke Kak Fahri, tapi ini sepertinya urgen terpaksa Mas Farel harus turun tangan, ucap Aida menjelaskan membantu Farel meyakinkan mamanya. Aida benar Ma, lagian kita kan masih di sini, jadi buat apa khawatir, ucap Pak Bambang menyetujui dan membela Farel. Mama ngerti kok nak, kamu tenang aja, ada papa dan mama yang nemanin Aida dan si kembar. Makasih ya Pak, Ma, untung sekarang ada papa dan mama di sini jadi Farel bisa tenang ngurusin masalah ini. Oh iya nak, papa dan mama juga ingin membahas sesuatu dengan kamu dan Aida, jantung Farel terasa ngilu mendengar ucapan ayah mertuanya, ia takut akan menyuruh Aida meninggalkannya. Ada masalah apa Pak? Kok kayaknya serius amat? Tanya Aida mewakili Farel yang sudah terlihat pucat dan tidak tenang. Gini sayang, papa dan mama gak mau jadi orang tua yang egois buat kamu. Belum selesai Pak Bambang menyampaikan maksudnya semakin membuat hati Farel gelisah dan semakin pucat ia sungguh sangat takut untuk kehilangan Aida. Papa ngomong apa sih? Siapa bilang papa dan mama egois? Justru papa dan mama orang tua yang terbaik di dunia ini, ucap Aida sambil memeluk mamanya yang duduk tepat di sampingnya. Aida tanpa sengaja melihat perubahan wajah Farel,
Ia teringat ucapan Farel sebelum ke bandara menjemput papa dan mamanya. Ia segera menghampiri suaminya yang sudah terlihat pucat itu, dan langsung menggenggam tangannya membuat hati Farel merasa sedikit tenang. "Tenang aja sayang, gak terjadi apa-apa kok," bisik Aida ke telinga suaminya yang sudah ia cintai itu. Mama Ratna tentu sangat bahagia melihat kemesraan putrinya dengan menantunya. Ia merasa lega apa yang ditakutkan tidak terjadi dengan putrinya. "Gini sayang, papa dan mama hanya ingin mastiin, kemarin kan kamu ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun karena keadaan yang tidak kita inginkan, membuat kamu harus ngubur keinginan kamu itu, dan sekarang si kembar juga sudah lumayan besar dan mama perhatiin mereka anak baik gak bawel jika dirawat pengasuh mungkin tidak terlalu masalah." Ucapan Mama Ratna semakin membuat Farel shock. Ia mengira mama mertuanya akan menyuruh Aida meninggalkan dirinya dan anak-anaknya diurus oleh baby sister. "Maksud mama apa?" tanya Farel dengan nada sedih dan perasaan kacau. "Mama dan papa gak bermaksud apa-apa kok nak, hanya saja mama dan papa nyaranin, apa salahnya Aida melanjutkan pendidikannya, dan selama Aida nanti kuliah si kembar akan dijaga oleh baby sister atau Big Ani, dan mama rasa itu tidak terlalu buruk." Membuat Farel langsung merasa lega dan mengerti apa maksud dari mama mertuanya itu. Aida tentu sangat bahagia dan setuju dengan mama dan papanya. Ia tidak akan melantarkan suami dan anak-anaknya demi pendidikannya. Dan Farel bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran istrinya itu.